Kita yang pertama yaitu Pak Ono Widodo Purbo. Bapak Ono menjabat sebagai Rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan dan juga R&D di Secure IT. Lalu Bapak Ibu juga sudah bisa melihat ya dari background education-nya sendiri dan juga dari latar belakang Pak Ono sendiri yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Oke, kita lanjutkan ke pembicara kedua. Ada Pak Teguh Willy Dharma. Bapak Teguh sekarang menjabat sebagai Principal Engineer di Trend Micro Indonesia. Trend Micro sendiri telah memiliki latar belakang yang cukup signifikan juga ya di cyber security sebagai perusahaan cyber security yang memiliki platform telah memberikan support di berbagai organisasi terkait dengan lintas cloud, network device, dan juga endpoint. Mungkin untuk memulai webinar pada hari ini, kami akan mengundang terlebih dahulu Bapak Ono untuk menyapa terlebih dahulu peserta webinar pada hari ini. Selamat siang Pak Ono. Selamat siang, Mbak Veronica, teman-teman semua. Selamat siang, semoga sehat, lancar rezeki yang penting mah itu. Amin, amin Pak. Semoga sehat-sehat juga. Baik, sudah hadir juga bersama kita Pak Teguh. Selamat siang Pak Teguh. Siang-siang, Mbak. Baik, mungkin kita akan memulai dulu dari Pak Ono ya untuk pemaparan materinya terlebih Siap. dahulu. Silahkan nanti mau share screen atau mau langsung bertanya juga Bapak Ibu bisa langsung chat saja. Begitu ya Pak ya. Siap, ini langsung ya. Baik, silahkan dimulai Bapak Ono. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Veronica, Mas Teguh, teman-teman Mitra Ais, teman-teman semua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung share layar. Share, semoga keluar. Uh, nggak bisa dimatiin. Oh, bisa. Oke. Oke, ini lagi nulis buku. Tapi kebetulan ini nggak ada hubungan sih sebenarnya. Tapi bukunya lebih tentang ke arah PDP, perlindungan data pribadi. Topik kita hari ini adalah AI sama cyber security. Cuman untuk Republik Indonesia kayaknya ada tambahan satu lagi, perlindungan data pribadi sih sebetulnya. Dan ini horor banget karena dendanya bisa sampai 50 miliar. Jadi ini pening. Tapi kan saya akan materi saya bisa diambil di sini. s.id saya posting di chat ya. s.id/free/owp ebooks. Saya tempel ke host sama finalis ya. Sama panelis. Ini mah host sama panelis doang. Coba bentar saya pindahin. Bisa nggak ke semua peserta? Cuma host sama panelis doang yang bisa dapat. Ya udah. Teman-teman silakan ini saya masuk sini aja ya. Silakan dicatat, gampang sih sebenarnya. Silakan dicatat URL-nya. Saya zoom in aja biar gampang lihatnya ya. Zoom in, zoom in, zoom in. s.id/free owp owp ebooks itu yang tadi yang bisa kelihatan tadi. Kalau ada apa-apa, saya emailnya di sini ono@indo.net.id. Kebetulan saya ada di kampus ono@ittsaCid. Kalau komunikasi bisa lewat Twitter ono.wpurbo. Oke, materi topik hari ini adalah AI. Ini ada dua AI sebenarnya. AI di cyber security, atau dibalik, cyber security untuk security untuk AI. Jadi ada dua makhluk nih. AI di cyber security sama cyber security untuk AI. Ini dua makhluk yang beda ya. Oke. Saya akan kasih lihat bukunya. Saya akan review cepat. Kalau ada pertanyaan silahkan taruh di chat. Belum ada, bagus. Saya akan masuk sini. Ini adalah s.id/free/owp-ebooks. Oke. Ini kebetulan teman-teman juga bisa ngambil buku AI untuk SD, SMP, SMA. Kebetulan Wapres kita Pak Gibran itu minta supaya coding sama AI dimasukin ke SD, SMP, SMA. Jadi kita bikinin buku ini tanpa dana APBN ya. Jadi ini betul-betul swadaya masyarakat, ikhlas, infak, sedekah buat bangsa Indonesia. Ini ada buku AI, saya klik aja lah biar kelihatan lah. Ini agak geser dikit ya. Tapi dasarnya ini, AI buat SD, SMP, SMA dari kelas 5 SD. Ntar, bisa kelihatan nggak? Ada di bawah nih.
kelas 5 SD. Jadi dari kelas 5 SD, SMP, SMA. Jadi buat teman-teman yang agak masih belum gamang, masih belum mantep soal AI-nya, silahkan baca buku ini. Buku, minta maaf ini buat SD, SMP, SMA. Silahkan dibaca. Kalau mau iseng, di sini ada buku pegangan AI buat guru TK, SD, SMP, SMA juga. Oke. Tapi untuk hari ini karena kita lebih profesional, ya. Oke. Masuk ke s.id tadi. Nah, di bawah sini ada kata kuncinya AI sih. Coba ke bawah bentar. Ini udah sampai C, comparing. Ada buku, ada dia. Tar, ke bawah pelan-pelan. Ke bawah pelan-pelan. Lemot pisan, Lemot banget, Kenapa ya? Internet saya jadi lemot gini. Ini dia. Ini ada AI untuk cyber security. Oke. Ini AI di cyber security-nya. Tapi kalau cyber security untuk AI adalah yang bawah ini nih. Menjaga AI supaya tetap terkendali. Bagaimana kita mengamankan AI itu sendiri. Kalau yang ini kita pakai AI untuk cyber security. Jadi ini ada dua makhluk yang beda nih sebenarnya. Terus di sini banyak tentang AI sih sebenarnya. Ada agentic AI itu seperti apa. Kalau ini buat AI sendiri yang atas ini ada Artificial Intelligence Foundation apa segala macam. Oh ini bukan, ini roadmap AI buat Timor Leste kebetulan. Jadi saya diminta sama Menteri Pendidikan di sebelah sana untuk minta roadmap AI buat Timor Leste. Oke, terus saya pengen ngasih lihat ada banyak sih sebetulnya. Di sini comparing machine learning nggak penting. Nah, di sini ada sedikit, ini bukan AI ini sebetulnya, ini tentang dark web. Jadi ini juga ada AI untuk menganalisa media sosial. Oke, sekarang saya akan masuk ke AI untuk dua makhluk tadi ya. Kalau pengamanan AI lebih gampang, saya akan kasih lihat sebelah saya sebetulnya ini. Ini makhluknya ada di sebelah saya, ini adalah ChatGPT lokal. Nah ini lokal, ChatGPT lokal ada di sebelah saya servernya. Cara bikinnya diterangkan di buku-buku tadi, tapi gampang banget asli. Ini bikinnya dalam waktu sekitar 20-30 menitan selesai nih sebetulnya. Nah jadi kita bisa bikin yang pertama untuk mengamankan AI itu sendiri, kalau bisa bikin AI-nya lokal. Sebisa mungkin. Supaya data kita nggak keluar sih. Jadi teknik ini kita masuk ke wilayah mengamankan AI ya. Jadi kalau ini akan banyak dipakai. Jadi ini yang minta, ini jujur yang minta banyak sih. Kemarin sampai DPR RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lembaga segala macam minta kita bantuin buat cara bikinnya karena bikinnya gampang banget. Ya udah saya bantuin aja. Ini bentuknya kayak gini keluarnya. Ini penampilannya kira-kira kayak ChatGPT, tapi modelnya beda. Kalau ChatGPT kan ChatGPT ya. Kalau ini beda, ini modelnya bisa saya klik. Ini modelnya ada DeepSeek, ada Kiwen, ada Lava, ada Llama, ada Tiny Llama, ada Pi punya Microsoft, ada Gemma punya Google, Llama punya OpenAI. Oke, saya kasih lihat aja sedikit. Icip-icip di sini biar cepet saya pakai yang kecil aja ya. Bentar. Ini modelnya bisa dilihat nih, banyaknya parameternya ada berapa nih, 1B, 7,6B, billion itu B itu ya, 7B segala macam. Saya ambil yang kecil aja ya, biar cepet aja keluarnya. Ini Gemma ini kecil lah, 2,6B masih kecil ya. Misalnya kita bisa nulis bagaimana menggunakan AI untuk cyber security. Ini sama aja sih, sama apa sih namanya, ChatGPT, cara makainya. Kita bisa langsung kayak gini, atau saya kasih gombal sedikit, kasih pagar depannya. Nah ini yang nggak ada di ChatGPT, sama di Gemini dan ini nggak ada, ini pagar depannya. Saya kasih pagar, nah keluar dia. Ini ada gombal di atas ini. Oke, ini adalah knowledge lokal. Oke, knowledge lokal yang bisa kita pakai jadi gini cara berpikirnya. Corporate, enterprise segala macam, kita nggak mau knowledge kita ada di luar sebetulnya. Jadi kita bikin knowledge lokal, dan knowledge ini yang kita pakai buat
membantu AI itu bekerja. Oke. Jadi kita bisa bikin kayak gini, kita bisa masuk ke cyber security misalnya, terus kita bisa tanya kalau menggunakan AI di cyber security seperti apa. Ini saya makanya Gema, jadi punyanya Google. Nanti dia akan baca knowledge lokal ini, dan kemudian dari knowledge lokal ini dia akan terjemahkan itu semua seperti apa. Oke, dia lagi retrieving, dia dapetin 2 source. Nah, ini langsung keluarnya cepet banget ya. Ada Rand Simulator, eh, kira-kira some example. Nah, ini bisa dikeluarin kayak gini. Nah, yang nggak mungkin, yang agak susah dikeluarin di ChatGPT dan teman-temannya adalah kalau kita pengen, kalau yang ekstrim, AI itu apa? Kita pakai AI buat melakukan penetration test. Kita pakai AI buat melakukan evaluasi vulnerability dari jaringannya kita. Ini ada vulnerability scanning dan waduh, ini fan-nya nyala. GPU-nya langsung panas dia. Oke. Nah, ini udah mulai kayak gini. Nah, ini mulai gini. Ini bisa kita giniin sih sebenarnya vulnerability scanning. Misal, ini kalau di ChatGPT suka nggak mau nih ya. Kita coba di sini mau nggak ya? Buatkan script untuk script Python untuk melakukan penetration test web dengan CMS, misalnya pakai CMS-nya WordPress lah, paling gampang lah. Misal, ini mah misal aja. Jadi kita tune supaya si script kita pakai di tune script kita untuk melakukan penetration test untuk WordPress dan keluarnya script Python. Jadi dia akan coba mengeluarkan, oh tapi ini saya salah nih. Harus saya nutup soalnya, nutup ke knowledge lokal aja, dia nggak akan nyari keluar nih. Nah, keluarnya kayak gini nih, kalau udah kayak gini, dia nggak mau ngasih. Nah, kalau mau ngasih, saya akan, ini lagi ditutup nih. Supaya kebuka, saya akan bikin new chat. Oke, saya bikin new chat aja ya. Bagaimana buatkan Python untuk penetration test untuk WordPress. Kira-kira kayak gitulah. Atau jangan penetration test terlalu kasar sih. Katanya diganti ya, vulnerability analysis untuk WordPress gitu. Wah, dia nggak mau, terlalu kecil modelnya. Harus saya gede. Kalau pakai yang gede mau dia. Ini kekecilan modelnya. Oh, keluar nih. Oke, keluar ya. Jadi bisa dikeluarin Python-nya segala macam. Nah, jadi salah satu fungsi AI yang biasa sering kita pakai adalah untuk bikin script-script ini sih. Oke. Pengalaman kita, ini saya kasih lihat yang lebih advance sedikit. Nah, ini dia bikin scriptnya banyak. Kami kebetulan di kampus banyak diminta buat pentest lah. Seringkali pentestnya nggak bisa dapetin vulnerability karena kita melakukan pentestnya manual. Oke. Supaya bisa nembus, akhirnya kita masuk. Saya coba kasih lihat ya, cyber security AI base. Iyalah. Ntar. Ups. Kayaknya nggak dapet nih. Mana ya? Bentar. Hilang URL-nya. Oke.
Tapi ada di GitHub sih sebenarnya, cuman saya kelupaan. Atau saya lihat di sini aja bentar. Itu saya baru masukin sih sebetulnya recent changes. Oke, ini. Eh, ini dia. Nah, ini dia. Tadi saya nulisnya kayak gini, keluarnya beda ya. Oke, ini dia makhluknya, GitHub 0x4m4 Hextract AI. Ini horor nih, makhluk satu ini horor nih sebenarnya. Saya klik aja ya. Oke. Nah ini 4M4 ini dia menempel. Ini cerita aja ya. Kalau mau praktek benernya horor soalnya. Saya butuh waktu buat persiapan segala macam. Saya nggak nyiapin terlalu serius sampai level yang ini. Cerita gedenya kira-kira gini. Makhluk satu ini dia bentuknya GitHub, bisa diambil. Dia bisa ada servernya. Nah, dia itu menyambungkan, ini bisa nyambungin, ini ada instalasinya di sini. Terus nanti dia bisa ngomong, makhluk ini bisa ngomong sama Nmap, Masken, Emes, banyak banget sih. Ghostbuster lagi. GoBuster, DearSearch, Dearby, ini adalah tool-tool yang ada di Kali Linux banyaknya. Oke, jadi makhluk yang ini akan ngomong ke tool Kali Linux, kemudian dia akan membuat payloadnya pakai AI. Jadi serangannya dibantu AI banget. Cuman media yang buat nyerang ke sebelah sananya adalah tool-tool yang ada di Kali Linux. Konsekuensi yang terjadi dahsyat banget sih sebetulnya. Jadi kemarin, ini mahasiswa saya sih. Jadi mahasiswa saya ya kami dapat kerjaan lah dari salah satu kementerian lembaga, ini lembaga tinggi negara sih kebetulan. Ono, bisa nggak dievaluasi dong websitenya kita? Oke, kita evaluasi pakai cara normal ya. Ini teknik ini biasa dinamakan ethical hacking kayak gitu. Anda bisa ngelihat di open course ITTS ACD, ini free. Oke. Ini gratis, bisa login. Kalau login nanti bisa masuk, ada kuliah ethical hacking. Nah, ini saya klik aja ya. Di sini ada ethical hacking. Kita pakai yang ini, ethical hacking yang ini. Ya, bentar, ethical hacking tuh ini dia, ethical hacking. Kalau diklik, ini ada reconnaissance, ada scanning, exploit basic, web application hacking, word cracking, segala macam, privilege escalation, mobile hacking, dan sebagainya. Jadi pakai metode yang konvensional seperti ini. Nggak tembus. Jadi lembaga tinggi negara ini nggak tembus pakai yang ini. Karena mereka juga melakukan hal yang sama, jadi kebanyakan corporate juga banyak melakukan hal yang sama, nggak tembus. Kemudian toolnya sama sebetulnya, toolnya sama, cuman payloadnya sekarang dimodif sama AI pakai alat ini, pakai tool ini, jebol langsung. Jadi bisa jebol, pakai yang kayak gini bisa jebol. Nah itu fungsinya AI, kita merubah payloadnya. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari Mas Aji Sampurno. Terkait dengan pembuatan ChatGPT lokal seluruh, misalnya source-nya lokal, apakah membutuhkan server khusus sebagai database bank data atau kita bisa tarik source-nya dari Google segala macam? Saya kasih tahu aja cara. Ini geser topik sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini bagian dari AI-nya sendiri kan. Oke. Anda masuk sini, onocenter.org/wiki, ininya LLM, kata kuncinya LLM. LLM adalah Large Language Model, itu bahasa generiknya untuk ChatGPT ya. Jadi ChatGPT, Grok, Gemini segala macam itu tekniknya disebut large language model. Nah, kita yang open source-nya kita pakainya Ollama ini. Ini kebetulan saya pakainya Ubuntu 2404, ada dua, ada yang pakai GPU, ada yang tanpa GPU. Yang sebelah saya ini makanya yang GPU, yang ini. Oke, jadi cara instalasinya kayak gini. Nah, makhluk yang ini, salah, ini mah ChatGPT, salah. Yang ini ya, ini saya new chat aja ya. Knowledge-nya dari mana? Kita bikin knowledge sendiri. Di sini ada tulisan workspace. Kalau kita klik workspace, di sini ada knowledge nih. Ini workspace. Reload. Kok nggak keluar? Oke. Saya masuk workspace. Saya masuk knowledge. Di sini ada knowledge, ada AI, ada cyber. Kita create. Ini kalau saya plus di sini kita create knowledge ya.
Ini bisa kita create knowledge base lagi baru lah. Nah, kalau saya klik misalnya, ini bisa cybersecurity, bisa AI ya. Saya klik sini, nah ini kita bisa plus, kita bisa upload file. Jadi, knowledge tambahannya dari kita. Kita tidak ngambil dari Google, kita tidak ngambil dari mana-mana, dari dokumen-dokumen kita sendiri. Kita bisa aja, kalau mau gombal nih, gue kasih tau rahasia dikit lah. Saya knowledge-nya gombal sih asli. Saya nyolong dari PDF-PDF buku-buku itu pakai torrent sih. Saya ambil buku-buku torrent segala macam, saya upload ke sini. Jadi caranya kurang ajar sebenarnya. Buku torrent masukin ke situ. Saya tertarik juga untuk membuat chatbot base untuk lokal LLM, FAQ, support system. Kenapa menggunakan lokal untuk ya betul? Apakah ini betul pernyataan? Betul sekali. Jadi ini Pak Priyadi betul sekali, dan ini yang dipakai, teknik ini yang dipakai di pemerintah Kota Tangerang Selatan. Mereka bikin untuk FAQ buat help desk sih sebetulnya, help desk buat ASN di Tangerang Selatan. Semua PDF peraturan bupati lagi Pemkot ya, wali kota dimasukin, segala macam dimasukin. Jika tidak terkait dengan security-nya seperti apa ya Pak? Jika tidak terkait dengan maksud security-nya seperti apa makhluk ini? Sebetulnya sederhana. Ini security-nya kalau kita perhatiin, ini security-nya gombal banget nih, perhatiin IP-nya 192.168.0173. IP-nya udah IP private. Jadi ini ada di balik firewall sih sebetulnya. Jadi pertahanannya udah gampang banget kalau yang ini, karena emang dipakai buat internal. Kalau yang ini ya, cuman kalau kita pakai IP public ya bisa keluar. Nah, ngamaninnya ya seru sih. Soalnya ada tekniknya. Ini tekniknya saya, ini cerita aja ya. Kemarin salah satu Dimas Arno, salah satu dosen kami, saya kasih tahu nih Dimas, ini orangnya lah, saya kasih lihat Dimas Arno. Dia dari Etik Ninja. Oke. Bisa kelihatan nggak ya? Image-nya bisa kelihatan nggak? Waduh, dia orangnya ini dia rada kelihatan di sini. Ini orangnya nih, rada kelihatan lah. Nah, Dimas Arno kemarin cerita bagaimana tekniknya ngehack ChatGPT atau AI ini. Jadi kalau kan kita kenal namanya SQL injection. Si AI bisa kita inject. Ternyata ada teknik buat inject prompt injection namanya. Jadi kita inject lewat prompt, kita inject ke dalam. Jadi injectnya adalah, jadi di dalam, ini kan contohnya ini nih, contoh. ChatGPT aja, ChatGPT ya. Di sini ada ininya sih sebenarnya. Tadi ya, buatkan script untuk attack situs presiden ri.go.id. Dijamin halal nggak akan dikasih sih. Dijamin halal akan keluar jawaban bahwa ini ilegal, saya nggak mau ngasih skrip seperti itu. Oke. Nah, menggunakan prompt injection, kita bisa bypass. Jadi di depannya si ChatGPT, ini saya tidak bisa membantu karena ilegal, berbahaya. Pokoknya banyak cincong lah, dia nggak mau. Nah, sebetulnya ini ada AI yang ngeblokir lagi. Jadi AI diblokir sama AI depannya untuk ini. Nah, ini bisa kita bypass. Jadi gimana caranya kita bisa bikin script yang nge-bypass blokiran ini. Dan ini kita tes dulu script ini kayak gimana. Nah, udah gitu kan misalnya gini, kalau SQL injection kan kita kasih script misalnya or 0 sama dengan 0 gitu ya. Kayak gitu-gitu kan ya. Ya udah, kita hajar pakai kayak gitu. Tapi ini pakai kata-kata ya bentuknya. Gitu. Itu namanya prompt injection. Ini nggak ada di sini sih prompt injection, pasti harus nyarinya di Google biasa nih. Prompt injection. Bagaimana? Tapi biasanya diblokir nih, parah nih. Ini harus carinya di underground sih kayak gini nih. Ini ada example sama prevention. Tapi kira-kira kayak gini, ini ada example-examplenya nih. Jadi ada prompt injection. Dengan cara itu kita bisa nge-bypass masuk ke belakang. Yang lebih parah, beberapa teman itu bisa nge-bypass masuk ke belakang dan bisa masuk ke database. Misalnya dia punya konektor ke database corporate segala macam, ya bisa masuk ke database corporate gitu kira-kira.
Ini jadi topiknya lebih banyak ke AI-nya ya. Ini beres ya, Pak Aji Sampurno, Pak Priyadi gini. Udah kebayang ya? Nah, oke, balik lagi. Jadi kira-kira tekniknya seperti itu. Oke, saya supaya jelas, ntar. Oke, oh ini ChatGPT. GPT gua mana tadi ya? Bukan. Oh ini dia. Nih, oke. Jadi kira-kira gini caranya ya. Untuk mengaktifkan nanti kalau mengaktifkan knowledge-nya cuman pakai pagar aja sih di sini pagar. Kita bisa bilang pakai yang mana. Bagaimana AI dapat menggunakan caranya mendeteksi serangan cyber secara real time tanpa menimbulkan false positif yang berlebihan. Oke. Ini saya kasih logika dulu ya. Buat ini pertanyaan dari Pak Nabil Abidal. Oke, saya kasih logikanya dulu. Cara AI sebetulnya dia punya dua kemampuan besar dari AI. Satu adalah klasifikasi, satu lagi adalah forecasting. Oke, kemampuan klasifikasi forecasting itu bisa semakin akurat kalau kita kasih training data yang bagus, gitu. Jadi intinya harus ada training data. Ini logika berpikir AI secara umum ya. Mau pakai buat cyber security kayak, mau dipakai buat e-commerce kayak, mau pakai buat apa aja terserah. Tapi logikanya gitu dia. Klasifikasi, forecasting, dan main training data. Semakin training datanya harus ini ya, harus sebanyak mungkin, jangan berat sebelah. Jadi harus adil. Jangan terlalu bias ke satu titik. Oke. Nah, cerita-cerita tentang ini bisa dibaca di naskah saya ini di PDF s.id free OWP ebooks di ini AI tetap terkendali. Itu salah satunya adalah bagaimana kita menjamin training data supaya tidak bias. Nah, supaya bisa efektif mendeteksi serangan AI secara real time ini jujur, kalau dia tidak dienkripsi gampang. Oke. Karena kita bisa ngelihat payloadnya, jadi paket yang dikirim bisa kita baca, dan itu nantinya bisa snort-nya lagi nggak saya jalanin nih. Tapi kira-kira gini, kalau paket tidak dienkripsi, kita bisa baca paket yang dikirimnya, paketnya bisa kebaca, kita bisa lihat payloadnya. Dari payload itu kita bisa kasih training data. Kalau payloadnya kayak gini, ini normal. Payloadnya kayak gini, ini serangan apa, kayak gitu. Paling bego adalah kita labelin dulu nih, gitu. Beres ya, kira-kira kayak gitu. Nah, ini asumsi pertama. Kalau tidak dienkripsi, kita cukup kasih training data itu, dan udah gitu kita ngejalanin. Nah, yang masalah kalau dienkripsi. Ini saya kasih ini dulu ya. Ini bentuknya kayak cerita sih sebetulnya, tapi sebetulnya kejadian benarnya lebih horor daripada ini. Saya kebetulan bimbing S3 di Malaysia. Anda bisa masuk ke situs ini, UNB Cyber Security. UNB adalah University of New Brunswick di Kanada, Canadian Institute of Cyber Security. Kita klik di sini. Oke. Dia ngasih dataset. Oke. Ini biar ngerti, ini yang saya ceritain ini biar ngerti perjuangan kita yang bikin cyber security setengah mati karena trafficnya pakai HTTPS. Itu pertama. Yang kedua, trojan ransomware yang ada sekarang semuanya juga dienkripsi, dienkrip semua. Jadi konsekuensinya antivirus yang biasa udah nggak bisa deteksi lagi. Nah, untuk bisa mengatasi seperti itu, muncullah institusi-institusi seperti ini. Ada Canadian Institute of Cyber Security, dia ngasih dataset ini, bisa saya gedein deh. Ini ada large language model, ada IoT, ada dark web, ada DNS, ada IDS dataset, ada malware dan sebagainya. Ini gede loh datasetnya, hati-hati. Kalau kita klik ini, datasetnya giga ini. Datasetnya gigabyte. Dari dataset ini kita training si algoritmanya. Trainingnya kalau yang bodoh-bodohan bisa pakai Google Colab, tapi harus bayar nih, soalnya ini datanya gede banget, gigabyte. Jadi Google Colab yang normal kayaknya agak collapse dia kalau pakai ini. Jadi di training udah gitu dia bisa klasifikasi ini benar salah apa segala macam. Kemarin mahasiswa S3 saya dia berhasil dapat
akurasinya hampir mendekati 90%. Jadi itu yang menghilangkan false positifnya dari situ. Mainnya di dataset. Ini udah levelnya S2, S3, kategorinya gitu. Kapan ini dipakai? Tadi udah kelihatan Trojan, eh, apa malware, juga intrusion detection system. Kita pakai itu. Salah satu yang agak fatal hari ini adalah tadi ransomware. Ransomware itu di-encrypt, antivirus susah buat deteksinya. Dan kalau kita tahu yang namanya ransomware kan kita bisa download di GitHub ya. Kalau kita cari di GitHub banyak nih. GitHub, lu cari aja kata kunci ransomware. Horor aja ransomware mah. Taruh di GitHub sini, kita klik search di sini, taruhin ransomware. Mampus aja ransomware. Oke. Kurang E itu kayaknya. Ini aja ada 8.700 source code ransomware. Ini bayangin source code-nya ada di GitHub, jumlahnya ribuan. Orang bikin ransomware gampang banget, dia tinggal modif aja source code-nya, dapat ransomware baru. Nah, ini kalau dengan kondisi seperti ini, pakai antivirus nggak dapat nih. Mau nggak mau kita harus pakai AI buat deteksi ransomware yang gila kayak gini. Jadi, yang terjadi sekarang adalah gini, mitigasinya ya. Semua data di backup, periodik. Misalnya ada yang mereka periodiknya udah cenderung ke arah menit-menitan nih, periodenya udah cepet banget, tapi backupnya delta aja nih, perubahannya aja yang di backup. Nah, backupnya ini di scan sama AI yang sudah di training untuk ransomware. Jadi dia melihat pola, kalau kayak gini pola filenya nih kayaknya ransomware deh gitu. Jadi dia langsung bisa deteksi cepat untuk tahu bahwa itu ransomware gitu kira-kira. Tapi ini levelnya akademik ya. Nah, nanti mungkin Pak Teguh yang cerita yang di dunia ininya, komersialnya seperti apa. Karena memang tantangannya tadi, seperti tadi, kita pengennya bisa deteksi cepat, false positifnya sedikit mungkin. Kalau di dunia akademik, kita mainnya kayak gini, gitu. Prosesnya millisecond sih kalau udah dapet modelnya, untuk dapetin itu, ini kebetulan kalau kemarin yang saya bimbing S3-nya itu untuk deteksi ini ya, serangan bukan ransomware, jadi dia deteksi traffic attack traffic di jaringan. Itu ordernya millisecond sih, jadi cepat juga gitu. Tapi di trainingnya lama sih karena file training datanya ini gede. Oke, ini buat Pak Nabil ya, mudah-mudahan agak kebayang, karena ini waktunya sempit banget jadi saya serba salah nih. Mohon maaf. Agak OT, apakah ada cara panduan script biar ini bisa ke link chatbot di CMS kita? Kalau mau ngomong ke CMS mungkin bukan OpenWeb UI makanya. Olamanya tetap Olama, oke. Cuman saya Olama tuh ada port 114434 kalau nggak salah, port API-nya. Jadi kita bisa pakai API port 11434 ngomong dari web CMS kita ke Olama langsung. Atau kita bikin script Python dulu supaya kita bisa bikin RAG. RAG adalah Retrieval Augmented Generation, yang tadi tuh bikin local knowledge. Kalau langsung ke Olamanya bodoh soalnya. Dia kan nggak punya local knowledge yang kita butuhin ya. Jadi dari CMS-nya kita ngomong ke script-nya kita, script yang kita buat, script-nya akan kecek dulu ke local knowledge-nya. Jadi script plus local knowledge, prompt dari CMS plus local knowledge dikirim ke port 11434 yang Olama, baru dibalikin lagi. Jadi sebetulnya prompt yang dikirim ke Olamanya panjang gitu, nggak lewat OpenWeb UI gitu. Kalau mau main ke CMS ya. Bentuk serangan cyber berbasis AI yang sering terjadi sekarang ini seperti apa? Oke. Ini serangan cyber yang blow on dulu ya. Serangan cyber yang blow on yang berbasis AI itu sebetulnya paling blow on adalah kayak spam. Jadi postingan-postingan lah. Jadi untuk postingan-postingan dia akan crawling. Teknik yang dipakai NER sih sebetulnya. Pakai ChatGPT aja. Saya akan ngomongin ke ChatGPT aja ya. Oke. Jadi biar tahu logikanya aja ya. Jelaskan NER di LLM. Oke.
Jadi NER adalah Name Entity Recognition. Dia bisa tahu nama orang, lokasi, organisasi. Jadi bisa tahu entitas lah dari NER itu. Bayangkan si ChatGPT itu bisa pakai kita ngomongnya agentic AI ya. Jadi kita pakai agen yang buat crawling di internet. Crawling kan dapatnya cuma dapat website total. Oke, tapi kita nggak tahu ini orang atau ini nama lokasi atau nama organisasi atau tanggal, nggak tahu nih. Dari semua informasi tadi masukin ke NER. NER bentuknya script aja sih. Jadi NER pakai script dari agent tadi. Ini konektornya pakai N8N ya. Jadi N8N kita install, N8N akan ngomong ke buat crawlingnya. Crawlingnya akan ngambil data-data dari internet segala macam, data-datanya dilemparin ke LLM, LLM jalanin NER, NER akan dapetin nama orang dan sebagainya. Kemudian dia akan melakukan, si LLM akan melakukan analisa untuk melakukan profiling. Target sasaran ini sukanya apa sih? Target sasaran ini keluarganya apa sih? Target sasaran ini profesinya apa sih? Dia profiling seperti itu. Udah gitu kita bisa kasih perintah, misalnya tolong buatkan teks yang meyakinkan untuk bisa attack orang tadi. Nah, untuk bisa ngeluarin perintah-perintah seperti itu, kita harus pakai model yang disanitasi, bukan sanitasi ya. Pakai model yang nggak ada blokirannya. Soalnya seringkali model-modelnya udah dibikin aman supaya tidak dieksploitasi buat melakukan serangan. Banyakan modelnya ada di sini sih sebetulnya. Saya kasih lihat dulu ya. olama.com/model. Ini model-modelnya ada di sini, bisa kita download, bisa kita tempelin ke Olamanya. Nah, cuman model ini seringkali sudah dikasih blokiran, sudah dikasih guardrail, sudah dikasih penjaga lah supaya tidak masuk neraka. Nah, kadang-kadang kita harus bikin model sendiri akhirnya. Jadi bikin model sendiri, udah dari data-data itu kita bisa melakukan profiling, kita bisa bikin buat nyerang gitu. Kira-kira gitu. Itu kalau manusia. Nah, dengan logika yang sama, kuncinya N8N tadi sih sebetulnya. Jadi kalau si LLM-nya itu sendiri, AI-nya sendiri itu bodoh sih sebenarnya. Dia butuh masukan dari mana-mana kan. Jadi kita butuh agent-nya buat ngambil data-data tadi. Itu dilakukan sama konektornya pakai N8N. Dia akan ngomong, dia akan ngambil data. Kita bisa aja buat attack perusahaan, website, aplikasi, apa segala macam. Dia akan ngumpulin data sebanyak mungkin, terus dari data itu kita bisa melakukan analisa vulnerability-nya di mana. Udah gitu dia akan meng-create script-nya kayak apa segala macam untuk bisa attack. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Itu kira-kira yang terjadi. Yang kita lakukan di ITTS, saya dari kampusnya ITTS, Institut Teknologi Tangerang Selatan, kita belum sampai sejahat itu, karena itu jahat sekali. Jadi ini masih jawaban buat pertanyaannya Pak siapa ya, Irhas. Oke, kita belum sejahat itu. Kita masih makainya yang tadi website yang ini tadi, mana sih tadi? Mana tadi yang hilang dah. Bukan. Mana ya? Ini nih. Nah, ya ini dia. Kita pakainya yang 0x4m6. Hexstrike AI. Kita pakainya yang ini sih. Kalau ini masih manual masukinnya. Dia belum kita sambungin sama LLM. Jadi kita masukin parameternya manual nih. Nah ini udah ada AI agent segala macam. Kalau kita sudah berhasil nyambungin ke LLM, ini lebih kacau lagi ceritanya. Kira-kira kayak gitu. Gitu ya. Beres ya? Sip. Oke, itu buat jawaban buat Mas Irsan. Buat Pak Christopher Gurning. Apakah automation sangat penting dalam cybersecurity atau loncat lagi dah. Apakah automation apakah automation sangat penting dalam cybersecurity atau tool automation apa yang untuk cek vulnerability itu bisa perusahaan bisa pakai report. Kalau mau jujur ya, kita cenderungnya automation sih.
semuanya dibikin otomatis. Cuman yang jadi masalah bagaimana caranya supaya ini kan banyak noise-nya seringkali nih, outputnya seringkali noise-nya kebanyakan nih. Nah, gimana caranya nurunin noise, false positifnya dikurangin, kayak gitu-gitulah. Jadi masalahnya itu. Tool apa yang biasa dipakai? Ini saya nggak enak nih ngomong. Nanti Pak Teguh akan cerita yang itu. Cuman kalau saya akan cara gobloknya Ono, kira-kira mainnya ini sih. Pakainya ChatGPT dulu gitu. Misalnya gini ya, misalnya gini. Cuman kalau Ono kan pakainya open source. Open source sih ya oke, gratis, murah. Cuman kan kita harus kerja berat ya. Kalau ikhlas buat kerja berat, caranya cuman gini doang sih. Tool apa untuk automation cyber security. Itu bisa kayak gitu sih. Nanti dia kasih lihat. Ini ada SOAR. Cuman ini SOAR biasanya ini sih. Apa sih namanya? Banyaknya bukan open source nih. Kalau yang ini, paling yang open source yang udah level SIEM ini open source, WASU tuh open source, gitu ya. Jadi kalau udah sampai level SOAR biasanya bukan open source gitu. Nah ini bisa kelihatan toolnya. Cuman ini buat anak teknik nih, buat kita engineer. Yang parah banget adalah, yang paling fatal adalah perlindungan data pribadi. Tool, jadi kita lebih kalau mau enak sih auditnya. Tool audit perlindungan data pribadi apa yang bisa comply ke UU PDP di Indonesia. Sorry nih, saya geser dulu. Jadi tool audit perlindungan. Jadi masalah paling besarnya kan ngaudit sih sebenarnya, buat ngelihat monitoring kan ngaudit, itu dia. Tool audit apa yang bisa comply ke UU PDP di Indonesia, supaya bisa langsung urusannya sama undang-undang nih, jangan sampai kita kena marah sama undang-undang gitu. Kira-kira itu aja sih. Oke, jadi promnya gitu ya, Indonesia. O-nya kebanyakan, kurangin satu O-nya. Oke, enter. Oke. Ini WASU mah bukan, ngaco. WASU mah bukan. Ini nih yang open source-nya dia, open source, sorry. WASU levelnya SIEM, dia buka, ya dia monitoring lah ya. MIPS juga SIEM, OpenVAS. Ini tiga-tiganya open source. Kalau komersial, dia langsung rekomendasinya ke sini, CyberRank. Yang kedua, kalau kita monitoring dark web, kita ke dark radar. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini cuma monitor ya. Ini levelnya monitoring apakah data kita ada data breach nggak, segala macam. Dari situ kita bisa ngaudit juga bocornya sebelah mana. Nah ini kita mainnya main LLM kayak gini sih. Betulinnya kayak gimana sih, misalnya konfigurasi mikrotiknya mana yang harus dirubah, konfigurasi servernya mana yang dirubah. Nah itu campurin pakai LLM supaya kerjaannya cepat semua. Kalau pakai manual, taruhan lambat, nggak mungkin, udah mulai nggak mungkin sekarang pakai manual. Kira-kira gitu ya. Ini buat menjawab Pak Christopher. Ini buat Pak Darmansyah Nur Sandika. Kenapa Mosi botnet yang kenal IoT AI botnet itu sering muncul walau bikin IP baru selalu ketahuan. Kalau pakai honeypot tetap balik. Bentar nih. Nah, ini harus saya gedein, nggak bisa baca gue. Walau pakai tetap balik lagi, IP sudah diblokir pun, apalagi bagaimana cara mencegah serangan seperti itu. Waduh, ini jujur, ini saya belum tahu nih. Oke, ini saya belum tahu. Coba kita ini tanya ke sini dulu. Ini jujurnya aja saya nggak tahu. Kadang-kadang saya juga ilmunya juga terbatas juga sih ya. Kita masukin ke ChatGPT aja ya. Kenapa ini bagaimana cara mencegah serangan itu? Nah, gini aja udah beres. Saya jawab duluan. Peer-to-peer, anjrit, pantesan susah. Udah gitu pakai hashtabel, oh pantesan. Tidak pakai komentar-komentar tunggal, anjrit. Parah, ya bener ini dia masalahnya. Kalau satu node lain yang bisa tetap spread.
Oh, pantes. Oke. Eksploitasi default biasanya we configure IT, router murah sering dipakai, usai password di Mozi brute force itu yang sederhana. Persistent tahan lama, Mozi inject ke device, exploit brute force. Nah, udah nih kejawab nih. Nah, kenapa Honeypot selalu kedatangan Mozi? Mozi punya scanner otomatis, semua IP publik port terbuka langsung dicoba. Honeypot justru jadi target yang sangat menyenangkan. Cara mencegahnya, SSH dimatiin, password semuanya diganti, update firmware, network defense-nya, firewall, ACL-nya diaktifin, port yang 23, 233, 7547, 555 hajar, segmentasi IoT pisahin, untuk IoT jangan dicampurin sama PC, deploy IDS IPS. Ini ya oke, saya agak ya mungkin bisa kalau nggak dienkripsi pakai surikata atau snort bisa deteksi. Cuman kalau trafficnya dienkripsi, cari perkara lo kayak gini nggak akan mungkin, gitu ya. Tapi sementara dipakai dulu dengan doa semoga trafficnya tidak dienkripsi, gitu ya. Log monitoring, traffic scan port, dia sinkhole, kemudian sinkhole banyak yang menjaga API sinkhole untuk Mozi. Oh, alah. Namanya Mozi, automatic SOAR. Nah, ini kira-kira. Tidak bisa 100% hilang. Seperti cacing pita di internet akan selalu ada. Ya, begitu deh. Gitu. Keren, ini pertanyaannya keren banget gitu ya Pak Darmansyah. Nanti caranya gini. Ini kan ada clue-cluenya ya. Update firmware caranya gimana itu pakai ChatGPT lagi. Bagaimana cara update firmware router ini atau misalnya ACL firmware firewall ACL-nya gimana cara ngaktifinnya. Nah, itu harus kerjaan satu-satu nih. Lu PR-nya gede banget sih sebetulnya. Tapi pertanyaannya valid banget. Sorry Pak Christopher. Beres ya? Kebayang ya? Ini penanya yang ono nggak bisa jawab ya gini modelnya deh. Pak Darmansyah, Nur Sandika. Ini yang tadi ya? Oh oke, itu Pak Darmansyah ya. Oke, sekarang Stefani. Agentic AI menyeramkan apa kedepannya pertahanan negara sebenarnya terancam Pak? Mohon forecast. Ini pertanyaan dukun. Ini jawaban ya bisa ditanyain. Ini bisa aja ditanyain kalau diisengin bisa tanya ke ChatGPT, Grok atau AI yang lain ya jawaban yang ini. Tapi kira-kira logika berpikirnya gini lah. Mau AI kek, mau cyber security kek, mau enkripsi kek, mau botnet kek, apa segala macam, ujungnya dari manusia sih. Kita sebagai admin yang harus menguasai ilmunya beneran. Karena perangnya sebetulnya bukan antara si Trojan atau hacker lawan router atau firewall, bukan. Perangnya antara Trojan hacker dengan admin sama kitanya sih sebetulnya. Jadi tekniknya adalah ya di antara kita kalau bisa saling sharing untuk pertahanannya kayak gimana. Dan ini cara berpikirnya kira-kira gini. Yang kita hadapin adalah mafia sih sebetulnya. Itu yang di sebelah sana itu bukan satu programmer loh. Kadang-kadang mafia Rusia lah, mafia Cina lah. Itu satu organisasi gede dan mereka kekuatannya gede. Kalau kita sendiri-sendiri ngelawan mafia, kita kolaps. Jadi taktik yang sering dipakai adalah kita bikin persatuan sih sebetulnya. Saling sharing, misalnya kan ada snort, ada intrusion detection system. Ini saling ngomong satu sama lain snortnya. Jadi kalau ada serangan, yang lain jadi aware. Oh oke, ada serangan ini. Terus kita sama-sama cari solusinya supaya serangan itu bisa dimatiin rame-rame. Jadi kira-kira gitu sih teknik pertahanannya. Karena yang kita lawan bukan satu lawan. Kita lawannya banyak banget itu. Nih, tapi saya iseng dulu ya. Ini saya copy paste ya. Saya copy paste ke ChatGPT ya. Ono juga pengen tahu jawabannya ChatGPT. Kayak gimana? Paste. Oke. Pertahanan negara seperti apa? Ini ada sih saya bikin jawaban versi saya di buku AI Tetap Terkendali. Nih, menyeramkan apa? Sekalian positif, AI jadi force multiplier, sekalian negatifnya jatuh ke tangan musuh, aktor non-state, hacker, segala macam. Menyeramkan iya, tapi arahnya lebih ke asymmetric warfare. Oke, pertahanan negaranya seperti apa? Cyber defense, PsyOps, physical security, AI enable autonomous weapon,
Don't RAM yang murah, critical infrastruktur harus dipertahankan, ada AI SoC otonom, wah keren banget ini. Defense in depth berbasis AI, pakai honeypot adaptive, deception grid, automatic redemption, ini AI augmented human soldier, mampus lu. Ini parah nih. Wow, oke. Nih, parah nih. Nah, ini SDM Digital Defense wajib latih AI literasi sejak dini, dan ini yang kita lakukan. Jadi kita ngelapasin buku AI buat SD, SMP, SMA. Mudah-mudahan itu bisa kontribusi ke sini sih. Ancaman nyata bukan berarti tidak terbendung. Negara menguasai jalannya lebih dulu, gitu harapannya gitu. Tapi kalau ngomong jujur sih ya, kalau kita berharap sama aparat buat melakukan ini nggak bisa sih. Jadi mau nggak mau kita sebagai yang swasta, kita harus kerja sendiri sih. OOT, topik NER yang bisa dijadikan sebagai topik diskusi saat ini apa aja? Bejibun! Asli, buat Pak Ginanjar Abdurrahman ya. Ini bejibun banget, ini jujur dulu ya. Saya kemarin jadi juri di PPATK. PPATK bikin hackathon, oke, buat ngelawan anti money laundering dan sebagainya. Itu dahsyat-dahsyat gitu. Jadi cara berpikirnya kira-kira ini contoh aja, contoh ya. Saya kasih contoh. Ini misalnya bea cukai kemarin. Ini salah satu. Bea cukai nggak menang sih, tapi keren saya bilang. Bea cukai itu susah banget buat deteksi penyelundupan segala macam, dia susah. Yang dilakukan adalah semua dokumen bea cukai di scan, terus scannya pakai OCR. OCR kan cuma dapat teksnya doang. Dari teks itu pakai agentic AI, pakai NER, kita bisa identifikasi entitas. Dari entitas itu dia mulai ngomong pakai N8N. Dia akan ngomong ke bank segala macam, ngelihat transaksi yang ada di bank. Dari situ mulai pakai AI, dia bisa deteksi, ini urusannya klasifikasi ya. Pakai AI melakukan klasifikasi, dia bisa deteksi, oke, ini money laundering. Oke, ini pencucian nyolong apa itulah, penyelundupan apa segala macam, gitu caranya. Jadi dahsyat banget sih yang namanya NER, parah. Ini kebetulan di ITTS kita sedang bantu satu perusahaan kargo, Uni Air. Mereka punya masalah, ini kargo ya, jadi dia ekspor import, dia harus mendigitalisasi semua dokumen ekspor import. Lu bayangin dokumennya kan dokumen PDF, dokumennya scanan gitu ya. Harus masukin database. Wah, itu makin NER juga sih. Gitu kira-kira. Boleh di-share nanti. Ini dari Pak Gede Yudita. Kapan kembali lagi? Pengen sih kembali. Cuman istri gue orang Padang Panjang, jadi dia maunya ke Sumatera Barat dulu nih. Basic era sektor yang harus wajib ada di Indonesia, apalagi kita sebagai negara kepulauan. Jadi gini, AI-nya ada di sebelah saya. Jadi sebenarnya logika berpikirnya sederhana. Kalau saya akan bikin AI-nya distributed. Jadi saya nggak akan pakai tersentral. Distributed, pakainya ini saya buka rahasia dulu ya. Di sebelah saya ini makainya cuman RTX 4060. Memorinya kurang gede, memorinya cuma 8 GB. Kalau mau enak, memorinya cari yang 24 GB sih. Cuman harganya horor 24 GB. Ini 8 GB masih bisa kebeli lah. Jadi itu. Terus kita bikin pakai local knowledge aja. Knowledge-nya file PDF di-upload ke LLM tadi. Jadinya dia lebih ini. Belajar Wasuh di mana selain ChatGPT? Ada di wiki saya juga ada, dah. Belajar Wasuh juga ada. Kita juga bikin ini. Jadi masuk ke sini, Ono Center RID, tulis Wasuh. Oke. Di sini diterangin nih Wasuh. Di sini ada cara install dashboardnya gimana segala macam. Kalau mau install Docker juga gimana segala macam, ada di sini. Beri contoh. Oh alah, gua kasih cepet aja ya karena waktunya udah mau habis ini. Gue cuma dikasih waktu 1 jam. Nih buat Olaman ya. Saya tidak pakai GPU dulu ya. Saya pakai tanpa GPU, hanya CPU aja, tapi lebih lemot nih. Konsekuensinya harus pakai model yang kecil supaya bisa kencang. Saya ambil yang ininya ya, Open Web. Ini salah nulis nih, typo, bukan Web.io, Web UI harusnya. Ini biasa aja. Install Docker, ini biasa aja. Ini bisa kita skip
karena kita tidak pakai GPU. Nah, kemudian kita install Docker Compose. Docker Compose install caranya yang ini. Kita install Docker Compose. Terus kita harus install Docker Compose YAML. Kita ngasih tahu lewat file YAML itu bahwa kita butuh Dockernya Ollama, image-nya Ollama, satu lagi adalah OpenWebUI. Jadi pakai dua image, oke. Portnya dikasih tahunya portnya 3000. Kalau dilihat tadi saya pakai port 3000 ya. Nah, Ollama akan punya API di 11434. Ini yang bisa dipakai sama CMS di web buat ngomong. Jadi kita nge-bypass si OpenWebUI ini. OpenWebUI nggak dipakai kalau mau dari CMS langsung. Si Ollama bisa diajak ngomong sih sebetulnya. Oke, portnya 11434. Cuman nanti ada masalah di knowledge lokalnya aja. Jadi kita harus bikin script sebetulnya buat bikin knowledge lokal. Tapi asumsinya kalau nggak pakai knowledge lokal, si Ollama bisa kita ajak ngomong langsung sih ke sini. Nah, udah, kalau kita upin, udah up. Ini dua mesin itu nyala langsung ya. Coba saya akan masuk ke mesinnya langsung. 192.168.0.173. Saya akan masuk ke mesinnya langsung. Saya gedein ya biar ada kelihatan. Ini saya udah ada di mesin, di server. Servernya laptop sih. Ini laptop buat nge-game. Sudo docker ps. Ini kelihatan dua docker jalan nih. OpenWebUI sama Ollama jalan ya. Dan dia standby di port 3000 nih si OpenWebUI-nya. Udah kayak gitu. Kalau mau masuk ke dalamnya, saya akan masuk ke dalamnya. Ini saya akan masuk docker exec Ollama bash. Saya akan masuk ke dalamnya. Oke, saya masuk ke dalam situ. Saya bisa lihat Ollama list. Ini adalah apa sih namanya? Model-model yang ada. Ada model yang kecil kalau nggak salah saya taruh. Nggak ada. Anjir, saya nggak ngasih model kecil. Ini gara-gara punya GPU 8 GB, jadi saya nggak masukin model kecil di sini. Misal, saya akan jalanin, saya bisa pakai command line sih, Ollama. Saya ambil dulu ya, saya misalnya pakai PMini lah, ini punyanya si Microsoft kalau nggak salah. Oke, sorry. Ollama run. Kalau mau jalanin command line bentuknya kayak gini aja sih. Ini saya akan masuk ke dalam Ollama. Ini promnya seperti ini sih. Nanti kita bisa tulis siapakah Microsoft gitu. Bisa gitu. Terus sediakan yang kuat. Layanan wah gaya lu. Ya gitulah kira-kira. Beres ya. Jadi ini versi CLI-nya sih. Jadi OpenWebUI sih ini. Beres ya, udah kebayang ya. Saya Daryl izin tanya terkait masuk makhluk Hexstrike AI. Kalau perlu akses tool Kali Linux perlu di-run di atas OS atau mungkin dengan cara lain seperti pakai VM segala macam. Teman-teman sih install. Jadi bukan pakai Kali Linux, taruh di server. Jadi kayak gitu caranya. Begitu. Oh no? Waktu Oke. habis. Mungkin iya waktunya sudah selesai Ya Pak. udah. Mungkin mau dijawab lewat chat aja untuk Ya, oke. pertanyaan-pertanyaan yang masih ada. Ya, terima kasih Mbak Veronica. Ini saya share dulu ya. Jadi terima kasih waktunya. Saya akan berusaha tetap ada di sini. Kalau teman-teman mau nanya, silahkan terus di chat. Saya akan tetap jawab, tapi ngetik selama Pak Teguh ngomong gitu. Terima kasih Mbak Veronica. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan pada Mbak Veronica. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ono. Luar biasa penjelasannya. Komprehensif sekali ya dari awal sampai akhir. Saya juga nyimaknya, oh ini ternyata lompat-lompat juga, ternyata seru juga nih ngikutinnya. Baik, mungkin teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bertanya masih